Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, Bapak, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan mengenai cara pembuatan kalkulator sederhana dari program Python. Kami dari kelompok 8. Next. Jadi berikut untuk anggota kelompok kami. Next. Di sini ada visi misi program studi ilmu kelautan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar. Nah, perkenalkan nama saya Marcelia Taksya Putri dengan NIM awalan 22 dan akhiran 043. Pada konsep dasar ini terdapat tiga hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama ada variabel. Nah, pada variabel sendiri merupakan sebuah penyimpanan data yang diberi nama dan digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Variabel sendiri biasanya memiliki nama variabel, nilai variabel, dan tipe data. Untuk contoh variabelnya bisa kita lihat seperti di sini. Untuk nama variabel itu seperti pilihan, kemudian nilai variabel yaitu angka yang terdapat seperti angka 1. Kemudian untuk tipe datanya, tipe data apa yang akan kita mau seperti penjumlahan, pengurangan maupun yang lainnya. Next. Untuk selanjutnya ada fungsi. Fungsi merupakan sebuah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam penggunaan fungsi pada program komputer, memiliki struktur seperti nama fungsi, input, dan juga return, yang mana return itu opsional. Kemudian fungsi itu bersifat dapat digunakan kembali. Nah, pada contoh fungsi dapat kita lihat di gambar tersebut seperti ada fungsi untuk definisi penjumlahan, definisi pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian ada juga fungsi yang memerintahkan seperti penggunaan if, kemudian penggunaan else, penggunaan print, dan juga while true. Selanjutnya ada return. Untuk return value sendiri merupakan nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi kepada bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Untuk return value memungkinkan sebuah fungsi untuk memberikan hasil dari proses yang dilakukannya. Seperti untuk return value itu pada penggunaan fungsi penjumlahan dapat dilihat bahwa meminta kembali atau memberikan hasil kembali untuk penjumlahan A ditambah B. Kemudian ada juga untuk proses pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian tidak hanya untuk operator, tetapi untuk fungsi if, else, dan juga yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Windy Kapisa dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator sederhana. Operator sederhana dalam Python adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel nilai, yang dimana pada gambar yang telah tersedia, di rumus ini seperti penjumlahan, sama seperti biasa, nilai A ditambah nilai B akan menjadi penjumlahan. Kemudian pengurangan, nilai A dikurangi nilai B, maka akan terjadi pengurangan. Dilanjutkan oleh perkalian, nilai A dikali dengan nilai B. Dan selanjutnya juga pembagian nilai A dibagi nilai B. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ludwig Josi Zebedeus dengan NIM 22 dan akhiran 88. Kali ini akan menjelaskan tentang penggunaan while true untuk looping. Jadi pertama-tama untuk fungsinya itu adalah while true adalah loop yang terbatas yang akan terus berjalan selama tak dihentikan secara eksplisit. Dan untuk program ini akan terus selalu berulang-ulang dan eh, berulang untuk menunya dan operasi kalkulator sampai pengguna memilih untuk keluar. Lalu kenapa kita menggunakan while true dalam operator kalkulator ini? Yaitu yang pertama untuk looping menu. Jadi program akan menampilkan menu pilihan operasi setiap kali setelah melakukan suatu operasi dan memberikan pengguna kesempatan untuk memilih lagi. Dan yang kedua adalah untuk berhenti dengan break. Program yang akan berhenti dan keluar jika pengguna memilih opsi keluar,
seperti contohnya pilihan yang kelima dalam gambar, ini dilakukan dalam perintah break. Jadi ini bisa melihat untuk contoh dari penggunaan program kalkulator, jadi operasi kalkulator muncul terus-menerus setelah setiap kalkulasi. Jadi ini memungkinkan untuk pengguna untuk memilih operasi lain atau keluar dari program seperti yang ada di gambar di samping. Next slide. Berikut ada contoh sederhana dari flowchart untuk proses menu dan loopingnya yang menggunakan while true, yaitu di sini dijelaskan bahwa program ini dimulai dan menampilkan menu. Selanjutnya pengguna memilih salah satu opsi operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Setelah itu operasi selesai, program akan kembali menampilkan menu kecuali pengguna ini memilih untuk keluar, yaitu di pilihan kelima. Jika memilih 5, maka perintah break akan menghentikan loop dan program akan selesai. Demikian yang bisa disampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Dona Sanoviana dengan NIM awalan 22 dan akhiran 005. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai if, elif, dan juga else. Jadi if, elif, dan juga else ini dalam pemrograman digunakan untuk membuat percabangan logika agar program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi untuk if ini kegunaannya untuk mengevaluasi kondisi pertama. Jika kondisi ini benar atau true, maka blok kode di dalamnya akan berjalan. Lalu untuk elif atau else if digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya salah atau false. Anda dapat menambahkan beberapa elif sesuai kebutuhan dan juga else di sini menangani semua kemungkinan lainnya jika semua kondisi sebelumnya salah. Bisa dilihat dari contoh pemakaiannya itu di sini if-nya itu adalah angka 1. Jadi ketika menambahkan angka 1, maka hasil yang di print itu adalah hasil penjumlahan. Lalu jika elif LF yang digunakan itu adalah angka 2, 3, dan juga 4. Lalu untuk L sendiri, di mana kondisi angka yang dimasukkan itu merupakan angka di luar 1 sampai dengan 4, maka akan print hasil keluar. Di sini juga ada hasilnya, hasil runningnya bisa dilihat. Di situ ketika memasukkan angka selain 1 sampai 4 yaitu 5, maka yang di print adalah Anda keluar dari kalkulator. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Haji Saputra dengan NIM 22135111091. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan kalkulator sederhana. Yang pertama ada pendefinisian fungsi menggunakan return. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikutnya ada membuat menu loop dengan while. Berikutnya ada membuat input pilihan. Lalu jika pengguna memilih menu keluar, maka fungsi break dibutuhkan. Selanjutnya membuat menu input angka dengan menggunakan float. Berikutnya membuat penggunaan if, elif, dan else serta rumus dan print. Berikutnya running hasil, berikutnya selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Maya Sapitri dengan awalan NIM 22 dan akhiran 004. Di sini saya akan menjelaskan isi kode program. Yang pertama ada definisi fungsi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah fungsi untuk melakukan operasi matematika dasar. Fungsi pembagian menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah pembaginya adalah 0. Jika 0, akan mengeluarkan pesan error. Lalu judul program dicetak menggunakan print sebagai informasi untuk user. Menu operasi diberikan dari 1 hingga 5 dengan masing-masing fungsi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar. While true membuat program berjalan terus-menerus sampai user memilih untuk keluar dengan memasukkan angka 5. Program meminta input berupa pilihan operasi dan 2 angka. Input ini divalidasi berdasarkan opsi yang tersedia. Menggunakan if, elif, dan else untuk memilih dan menjalankan operasi berdasarkan input user. Adapun hasil running, setelah running akan keluar kalkulator sederhana di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan keluar.
Lalu tekan enter dan akan keluar tulisan pilih operasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya tekan angka 1, lalu saya enter dan keluar tulisan masukkan angka pertama, di mana saya memasukkan angka 15, lalu enter dan muncul tulisan masukkan angka kedua saya masukkan angka 7. Setelah itu saya enter lagi dan keluar tulisan hasil penjumlahan, yaitu hasilnya 22,0. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama untuk pengurangan perkalian. Di sini saya memberikan contoh untuk pembagian yang dimana jika pembaginya adalah 0, maka akan keluar tulisan hasil pembagian error atau tidak bisa membagi dengan 0. Lalu yang terakhir, jika user memilih angka 5, akan keluar tulisan Anda keluar dari kalkulator, terima kasih. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari masing-masing slide yaitu yang pertama ada variabel. Variabel adalah sebuah penyimpanan data yang diberi nama dan digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Fungsi adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Return value adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi kepada bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Operator sederhana dalam Python adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. While true menciptakan loop tak terbatas yang memungkinkan program kalkulator terus berjalan hingga dihentikan dengan perintah break. Menu operasi muncul berulang kali, memberi pengguna fleksibilitas untuk memilih operasi atau keluar dari program. Dalam pemrograman, if, elif, dan else digunakan untuk membuat percabangan logika agar program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Langkah penataan beberapa fungsi dan variabel kode program harus diperhatikan untuk mencegah error. Dan yang terakhir, program ini adalah kalkulator sederhana yang memiliki kemampuan operasi matematika dasar, fleksibel dan mudah digunakan berkat fitur utamanya seperti pengecekan pembagian dengan nol, pengulangan menu, dan penggunaan fungsi terpisah. Sekian presentasi dari kelompok 8, kami ucapkan terima kasih.